Halo, perkenalkan nama saya Revaljo dengan NIM 55553230047 dari kelas 4B, mahasiswa Ilmu Ekonomi Pembangunan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori pertumbuhan Kota Magelang dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2023. Masuk ke dalam pembahasan pertama, mengapa saya memilih Kota Magelang? Dikarenakan Kota Magelang adalah salah satu kota yang sangat potensial dalam segi ekonomi dan sosial. Didukung dengan berbagai variasi di sektor pariwisatanya, pertanian dan agrowisata yang memiliki berbagai produk unggul dan industri kerajinan lokal yang berkontribusi pada ekonomi melalui penjualan domestiknya dan menjadikan Magelang menjadi salah satu kota yang sangat potensial di daerah Jawa Tengah. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit mengenai teori pertumbuhan atau growth hormone. Menurut ahli ekonomi Francis Pirog, dia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terjadi secara merata di semua daerah, melainkan terjadi secara terpusat di beberapa daerah saja yang disebut sebagai kutub pertumbuhan atau growth hole. Sekarang saya akan menjelaskan tentang analisis teori pertumbuhan dari Kota Magelang. Kota Magelang sendiri menjadi salah satu kota yang sangat potensial dan berkembang dengan sangat baik di Provinsi Jawa Tengah. Sektor primer Kota Magelang sangat mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Lebih dari 50% tenaga kerja di wilayah pedesaan mampu diserap oleh sektor ini. Didukung dengan sektor jasa dan kerajinan yang baik, berkembang dari tahun ke tahun, serta industri pengolahan yang stabil menjadi poin yang sangat penting kenapa wilayah ini sangat potensial. Memasuki analisis backwash effect atau dampak negatif growth hole untuk Kota Magelang. Yang pertama, investasi dan aliran modal lebih terkonsentrasi di pusat pertumbuhan Kota Magelang. Yang kedua, adanya perubahan pola konsumsi masyarakat Kota Magelang. Masyarakat lebih cenderung memilih produk produksi luar daerah ketimbang produk produksi dari Kota Magelang itu sendiri. Yang ketiga, adanya pergeseran nilai di kalangan generasi muda, di mana generasi muda Kota Magelang cenderung lebih tertarik bekerja di sektor formal di luar daerah. Yang terakhir, banyak masyarakat yang lebih memilih fokus mengembangkan pendidikan mereka di pusat kota sehingga daerah pertanian dan sektor pedesaan sedikit tertinggal. Berikutnya, analisis spread effect atau dampak positif growth hole terhadap Kota Magelang. Yang pertama, terjadi peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja masyarakat Magelang dan menciptakan peluang bagi masyarakat pedesaan untuk mencari kerja di perkotaan. Yang kedua, adanya perbaikan infrastruktur seperti jalan, listrik, dan internet yang terhubung ke daerah pedesaan yang mempermudah akses masyarakat. Dan terakhir, adanya diversifikasi ekonomi yang membuat masyarakat lebih terlibat dalam sektor produktif lainnya. Masuk ke bagian rekomendasi. Yang pertama ada pemerataan infrastruktur. Pemerataan infrastruktur di berbagai sektor seperti jalan raya, listrikan, dan fasilitas umum tentunya dapat menunjang pertumbuhan ekonomi Kota Magelang menjadi lebih baik. Yang kedua ada pengembangan sektor lokal. Pengembangan sektor lokal seperti industri kreatif, pariwisata, dan desa-desa terpencil tentunya akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah tersebut menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Yang ketiga ada peningkatan kualitas pendidikan. Pemahaman dan edukasi yang baik terhadap kaula muda di Kota Magelang tentunya sangat penting, di mana nantinya kualitas pendidikan yang baik tentu akan berpengaruh ke dalam pertumbuhan ekonomi yang baik, khususnya di Kota Magelang yang sangat potensial. Berikutnya ada kolaborasi antar pemerintah dan swasta. Kolaborasi pemerintah dan swasta di sini sangat memainkan peran penting, di mana pemerintah dan swasta harus bekerja sama dengan baik untuk memajukan daerah tersebut. Terakhir ada penyuluhan ekonomi dan sosial. Penyuluhan ekonomi dan sosial yang diberikan untuk masyarakat dan kalangan di berbagai sektor tentang seberapa potensial dan seberapa pentingnya pertumbuhan ekonomi di daerah Magelang dapat membantu pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Selanjutnya pembahasan kedua,
di mana kita akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2023. Dapat dilihat dari proporsi PDRB Kabupaten Bungo dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2023. Di sini ada 3 sektor yang memainkan peran krusial dan sangat penting untuk pertumbuhan PDRB Kabupaten Bungo dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2023. Yang pertama ada sektor A, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua ada sektor B, pertambangan dan penggalian. Terakhir ada sektor G, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Dapat dilihat bahwa sektor A memberikan sumbangan terbesar dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 dengan cukup stabil. Walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2012 dan 2013, di tahun 2015, 2016 sampai dengan tahun 2023, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dapat memberikan sumbangsi yang sangat-sangat besar untuk proporsi PDRB Kabupaten Bungo. Berikutnya kita masuk ke dalam pembahasan LQ. Dapat dilihat dari tabel-tabel di depan kita ini bahwa sektor-sektor yang memiliki warna hijau merupakan sektor basis atau sektor unggulan. Contohnya seperti sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang sudah menjadi sektor basis dan unggulan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023. Lalu berikutnya ada jasa pendidikan yang hanya menjadi sektor unggulan dalam 5 tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 sampai dengan tahun 2015. Selanjutnya kita masuk ke dalam analisis shift share. Bisa kita lihat dari tabel berikut ini, ada beberapa tabel atau indikator pertumbuhan yang berwarna hijau yang menandakan sektor tersebut melakukan pertumbuhan yang progresif atau pertumbuhan yang maju. Dan secara keseluruhan juga sektor pertumbuhan dari Kabupaten Bungo berada di sektor kuadran 3 dan kuadran 4. Baik, saya rasa cukup untuk ke hari ini. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.